Pagi-pagi lihat berita katanya Fadlizon minta Densus 88 bubarin. Saya cuma mau ngingetin alasan kenapa Densus 88 dibentuk. Bom BEJ 15 orang tewas, bom Bali 200 orang tewas, bom JW Marriott 14 orang tewas, kedubes Australia 5 orang tewas. Minta Densus 88 dibubarin maksudnya apa? Bisa ngebom setiap bulan gitu. Maju terus Densus 88. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kapan sih kita dengar ada yang namanya bom bunuh diri? Tidak pernah ada. Islam di Indonesia itu sangat damai. Kalau saya lihatin justru saudara Fadlizon ini Densus 88 fobia ya, Densus 88 fobia, karena memang beberapa kali saya mendengar pernyataannya Densus itu dibubarkan. Ini kan saudara Fadlizon ini kan anggota DPR nih. Kalau ada problem di dalam satu proses penegakan oleh Densus, kan ada perangkat kerja dari DPR yang bisa kemudian meminta pertanggungjawaban kerja Densus. Isi Twitternya Pak Fadlizon, ya Allah setiap hari, update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak mohon maaf nih, aktif banget di sosial media Pak. Twitter beliau, ih keren banget. Yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Indonesia banyak konflik karena beliau. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol, orang mati syahid dia katakan mati konyol. Melihat fenomena sekarang ini, TV adalah menjadi sesuatu yang wajib di rumah seorang, di dalam sebuah rumah. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Berita di luar ini bahwa MKC meminta maaf. Saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Saya bukan tidak setuju dengan undang-undang penistaan agama ini. Saya sangat setuju. Dihapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina agama Kristen, yang menghina agama Hindu, Buddha, dan semua agama non-Islam itu sangat dibenci oleh Al-Quran. Karena Al-Quran bukan saja menghina, membolehkan membunuh manusia lain karena beda agama. Kalimat dan ucapan di dalam Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Ahok dibilang maaf, kalau bilang maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting-setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Sebagai orang Kristen, menurut saya beliau adalah seorang tokoh yang betul-betul memiliki hikmat Allah. Saya sangat mengagumi beliau. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam.
Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Wah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si Kace kan, Anda tahu sendiri itu si Kace, orangnya kecil begitu, disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi, wah ngeri saudara itu, jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga, oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Kace ini, bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh, justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irina Handono, Abdul Somad, itu harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, gak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila.
Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Bib, iki lagi rame iki, Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya kan? Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini.
Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pagi-pagi lihat berita katanya Fadlizon minta Densus 88 dibubarin. Saya cuma mau ngingetin alasan kenapa Densus 88 dibentuk. Bom BEJ 15 orang tewas. Bom Bali 200 orang tewas. Bom JW Marriott 14 orang tewas. Kedubes Australia 5 orang tewas. Bom Surabaya 15 orang tewas. Itu cuma sebagian dari terorisme yang terjadi hampir setiap tahun. Minta Densus 88 dibubarin maksudnya apa? Supaya teroris bisa ngebom setiap bulan gitu? Justru kita harus waspadai orang-orang yang berkata isu terorisme itu adalah bentuk Islamofobia. Orang-orang itulah pendukung teroris yang sebenarnya. Maju terus Densus 88. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Densus 88 itu memang tugasnya kan memberantas terorisme ya. Pertama dulu undang-undang terorisme itu ada. Kemudian pelaku terorisme juga ada. Yang kita kemudian yang ditangkap Densus kemudian diajukan ke pengadilan itu kan terbukti. Yang ditangkap Densus diajukan ke pengadilan itu terbukti. Poinnya Fadlizon, saudara Fadlizon kan soal Densus 88 Islamfobia. Jadi saudara Fadlizon justru menggunakan diksi Islam dalam diskursus politik ini. Terorisme itu bagian ya dari salah satu faktor yang bisa mengganggu ketertiban. Jadi ketika ada perangkat aparatus dari Polri yang memberantas terorisme ya sebagai aparat penegak hukum, narasi Islamofobia itu yang menjadi problem. Kalau saya lihatin justru saudara Fadlizon ini Densus 88 fobia ya, Densus 88 fobia, karena memang beberapa kali saya mendengar pernyataannya Densus itu dibubarkan. Kalau kekhawatiran tentang ekses dari tindakan Densus, katakanlah melanggar HAM, nah ini yang memang harus diperbaiki oleh Densus ya. Saya juga mendorong kepada Kapolri bahwa kerja Densus juga sebagai bagian daripada aparat penegak hukum harus terbuka. Siapa yang ditangkap gitu ya. Memang kemudian rincian kerjanya tidak perlu. Jangan ada juga yang ditangkap kemudian tidak jelas dilepas begitu saja. Kalaupun salah tangkap harus kemudian diklarifikasi. Jadi Densus tetap diperlukan menurut saya. Seperti itu kan harus diuji ya. Justru saudara Fadlizon sebagai wakil rakyat ya menyampaikan secara komprehensif begitu loh ya, bahwa kalau tidak ada terorisme atau tidak ada Densus, tidak akan ada teroris. Ya itu harus diuji dengan satu tesis tersebut melalui satu penelitian lah, ya. Kemudian misalnya membentuk tim khusus. Ini kan saudara Fadlizon ini kan anggota DPR nih. Kalau ada problem di dalam satu proses penegakan oleh Densus, kan ada perangkat kerja dari DPR yang bisa kemudian meminta pertanggungjawaban kerja Densus. Kalau memang ada seperti itu, ya diperiksa adanya dugaan pelanggaran HAM, ya. Karena kita negara demokrasi itu terbuka, bukan sebagai pernyataan politik yang dilepas ke publik kemudian membuat satu insinuasi menarik Islam ke dalam diskursus dalam kasus terorisme ini, ya. Karena Densus nggak ngomong tuh soal Islam, saudara Fadlizon nih. Saudara Fadlizon yang ngomong Islam. Kalau misalnya mengkritisi Densus saya setuju ya, tapi jangan bilang dikaitkan dengan Islamfobia. Saudara Fadlizon mungkin yang Densus 88 fobia. Iya, itu kan kayak seperti tesisnya saudara Fadlizon bahwa terorisme adanya Densus berhasil kalau terorisme tidak ada. Itu sama juga dengan tesis KPK ya. KPK itu kan dibentuk sebagai lembaga ad hoc sementara. Ternyata korupsi tidak selesai-selesai juga. Apakah kemudian KPK dibubarkan? Nabi pakai pedang
Zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati. TV adalah menjadi sesuatu yang wajib di rumah seorang, di dalam sebuah rumah. Fenomenanya begitu ya, seolah-olah wajib. Dan insya Allah kita sepakat bahwa tayangan-tayangan di dalamnya tidak selaras dengan pola hidup orang mukmin. Tayangan-tayangan yang biasa, yang reguler. TV itu dikatakan para ulama haram. Apanya yang haram? TV-nya apa tayangannya? Coba cerdas. Yang haram TV-nya apa tayangannya? Yang haram tayangannya. Ketika tayangannya tidak lagi haram, maka tidak haram untuk ditonton. Tapi kan nanti dia pindah channel, itu lain lagi ceritanya. Itu lain lagi apa? Ceritanya ketika dia menyaksikan kajian, dia mendapatkan faedah, maka itu tidak haram. Ketika dia pindah channel, melihat apa yang dilihat daripada kemaksiatan, dia melakukan yang haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, matikan seluruh tayangan haram. Tampilkan saja hanya seluruh tayangan-tayangan yang halal. Dan itu sudah bisa, teman-teman kita alhamdulillah sudah bisa mengunci seluruh channel-channel haram itu. Dan yang akan hanya hidup hanya channel-channel halal. Ustadz, ketika nonton antum ceramah, istri saya ngomong, ganteng sekali ustadz itu. Jangan salahkan ustadznya yang ganteng, salahkan istri antum. Kok ustadz yang disalahkan? Ustadz ceramah kok. Cerdas. Yang salah itu istri antum. Ngapain lihat ustadz pakai syahwat? Kalau yang salah istri antum, jangan ustadz yang disalahkan. Istri antum nggak bener. Istri antum salahkan, benerkan. Benerkan apa salahkan sih? Nggak tahu mana. Yang salah istri antum mau disalahkan apa mau dibenerkan? Benerin. Buang tuh TV, bahaya. Tukar radio. Tukar radio. Masih syahwat juga, jual tuh radio. Ngefansnya, saya sampai kepoin tuh Twitter beliau, ih keren banget. Setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak mohon maaf nih, aktif banget di sosial media Pak. Bapak anggota dewan apa admin Lambentura? Itu cuma mikir aja gitu Pak. Ini Bapak kerjaannya ngapain kalau nge-tweet mulu? Atau sebenarnya Bapak tuh punya asisten. Jadi Bapak nge-tweet, asisten Bapak yang kerja. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadlizon hanya bisa tertawa saat dipermalukan oleh komika Kiki Saputri dalam acara Pojok Rumah Rakyat yang tayang di TVRI. Dalam program televisi tersebut, Fadlizon hadir sebagai bintang tamu. Pada awalnya, ia mengandaikan Fadlizon sebagai Pak RT yang berusaha meredam konflik warga, namun lupa akan masalah di dalam rumah tangganya sendiri. Kita andai-andai, ada 2 tetangga lagi ribut. Nah, datang tuh biasanya Pak RT. Ya kan, menenangkan, mendamaikan. Padahal di rumah Pak RT, Bu RT lagi banting-banting piring. Dan salah satu contoh Pak RT-nya adalah Bapak Fadlizon. Kiki lalu menyindir kalau Fadlizon sering menghabiskan biaya negara karena pekerjaannya dan menjadi biang kerok di negerinya sendiri. Beliau adalah anggota parlemen, kerjaannya kunjungan ke luar negeri, menghabiskan biaya negara. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya mendamaikan negara lain. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Tak hanya itu, Kiki juga menyinggung keaktifan Fadlizon di media sosial yang disebut mirip admin akun gosip. Ia menyebut jika Fadli dapat mengupdate statusnya setiap 2 menit sekali. Kalau kalian perhatiin tuh ya, isi Twitternya Pak Fadlizon, ya Allah setiap hari, update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak mohon maaf nih, aktif banget di sosial media Pak. Bapak anggota dewan apa admin Lambentura? Karena keaktifannya itu, Kiki menyarankan Fadlizon untuk mencari asisten di media sosial. Lalu ia pun menawarkan diri bila dirinya bisa membantu pria 48 tahun itu untuk memancing kerusuhan. Sebenarnya Bapak tuh punya asisten. Jadi Bapak nge-tweet, asisten Bapak yang kerja. Atau Bapak belum punya asisten. Saya siap Pak. Bapak mau nyuruh saya ngapain? Bisa Pak. Nge-tweet, bikin caption, mancing keributan bisa. Saya bisa.
Di akhir sesi roasting, Kiki berharap Fadlizon bisa memperbaiki citra buruknya di mata masyarakat. Karena kalau itu Bapak lakukan, bisa memperburuk citra Bapak yang sudah buruk. Fadlizon sendiri dikenal sebagai politikus yang kontroversial. Selain menjadi wakil ketua DPR, Fadli juga menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Fadli sering meluncurkan kritikan tajam kepada pemerintah sekarang ini. Kritikan Fadli yang terbaru adalah masalah pemindahan ibu kota, di mana keputusan tersebut menjadi salah satu kebijakan besar dalam pemerintahan Jokowi. Selain itu, Fadli juga kerap dituduh sebagai pembuat gaduh oleh para pendukung pemerintah karena statement dan cuitannya di media sosial yang selalu bertentangan dengan pemerintah. Pada masa kampanye pemilu 2019 lalu, Fadli juga sempat didemo oleh para santri karena puisinya yang dianggap merendahkan Kiai Haji Maimun Zubair. Dan atas cuitan puisinya tersebut, Fadli dituntut untuk meminta maaf secara langsung kepada Kiai Haji Maimun Zubair. Aliansi santri pembela Kiai yang ada di Jember ini meminta agar saudara Fadlizon untuk meminta maaf dalam waktu 2x24 jam. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang